Orang nyimak saya lanjut gitu. Tapi kalau nggak 10, malas juga menyampaikan sesuatu. Jadi T3 itu divergence. Boleh sudah mulai direkam? Belajar korek.biz / divergence kurang analisa kurang koreks. .biz / divergence kurang analisa kurang koreks. Sambil baca, sambil saya terangkan juga, nggak apa-apa, kita baca bareng. Divergence trading adalah pola yang luar biasa untuk diketahui karena dapat memberikan signal kepada kita bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Menggunakan divergence trading dapat berguna untuk menemukan melemahnya tren atau istilahnya pembalikan momentum, atau sebagai signal untuk kelanjutan tren. Jadi ya, divergence pada prinsipnya dua. Satu, pembalikan atau reversal. Kedua, ya kan, penerusan tren. Sampai sini paham? Jadi dia bisa menggambarkan dua-duanya. Yang saya banyak tanamkan adalah yang penerusan tren. Kenapa? Karena itu yang lebih aman. Penerusan tren. Jadi trennya sudah terjadi, ya kan? Nah, kemudian terjadi koreksi. Ya, setelah itu kita cari kapan terus lagi. Kapan ya? Atau meneruskan trennya. Pada dasarnya divergence menggunakan patokan perbedaan antara pergerakan harga pada chart, yang dalam hal ini dengan candlestick, dengan perbedaan pada indikator yang sifatnya oskilator. Ingat, oskilator itu sebenarnya kan untuk mengetahui overbought, oversold. Untuk mengetahui overbought, oversold secara tidak langsung itu menggambarkan volume sebetulnya. Kelihatannya lagi sakit, lagi makan. Jelas ya? Jadi divergent itu ya, itu mengcombine ya pergerakan harga di candlestick, ya langsung to the point candlestick karena kita kan pakai grafik ya, dengan oskilator. Jadi dibandingkan oskilator ya, boleh stokastik, boleh RSI, boleh MACD. Dalam hal ini yang sering saya pakai oskilatornya stokastik, bukannya MACD nggak boleh ya. Yang sering saya pakai stokastik. Cara membaca stokastik Anda sudah paham dong? Belum paham nggak? Masih ada yang belum paham mengenai stokastik? Oke, belum paham. Sekarang kita buka modul. Kalau begitu, modul. Modulnya yang modul terakhir. Sebetulnya di Google ada, cuman ya nggak apa-apa, supaya makin mantap. Nah ini, komponen stokastik itu ada dua garis. Pertama garis biru, kedua garis merah. Ya, Anda perhatikan
Garis biru disebut persen K, garis merah disebut persen D. Ingat juga mengenai golden cross, dead cross. Golden cross memotong ke atas, yang dipotong garis biru memotong garis merah, bukan sebaliknya. Ada dead cross memotong ke bawah, garis biru memotong ke bawah garis merah. Ya kan? Jadi stokastik mengandung komponen garis biru garis merah dan komponen garis yang menggambarkan overbought oversold-nya. Komponen apa itu? Nah, ini terjadi variasi. Ada orang yang 70 sudah dinyatakan overbought, tapi saya memakai 80, bahkan ada yang sampai 90, ya kan? Kalau 70 dia paling progresif, 70 aja dianggap overbought, ya kan? Nah, ada komponen oversold 20, ada yang pakainya 30. Jadi 3 nih komponennya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau crossing ya, biru ke merah ke bawah, itu ada kemungkinan turun. Kalau ke atas ada kemungkinan naik. Ingat ya, yang namanya indikator tidak 100% pasti. Oke? Ya kan? Ini untuk menghilangkan overconfidence Anda, plus menghilangkan kekecewaan Anda kalau salah. Makanya dari awal saya selalu bilang, proteksilah dengan money management yang baik. Oke, jadi nanti kalau wah katanya dead cross turun, nggak taunya enggak, Anda kecewa berat gitu loh. Ya kan? Menurut statistik begitu. Sama aja kalau misalkan dibilang rata-rata hariannya 120, tiba-tiba hari ini 200, Anda kecewa. Terus Anda bilang itu salah, metode statistik itu. Ya nggak bisa dong begitu. Kan nggak ada yang pasti, tapi ada datanya. Menurut data, ya begitu. Ya kan? Yang perlu Anda tanamkan begini loh. Biasanya golden cross, dead cross itu akurasinya baik. Yang Anda harus hati-hati adalah overbought oversold-nya itu. Ya kan? Jangan pertama kali memasuki area overbought langsung Anda cap turun. Belum tentu. Karena dia bisa saja bertahan lama di daerah overbought itu dan ya, di atasnya candlestick-nya masih naik. Paham ya? Ya kan? Makanya pertama kali memasuki overbought, hati-hati. Jangan langsung berkesimpulan buah turun. Tidak. Ya kan? Hati-hatinya bisa ditambah dengan bantuan oskilator kedua. Oskilator keduanya RSI. RSI hanya satu garis biru doang. Ya kan? Nah, RSI ya, ada area overbought oversold di mana yang saya pakai berbeda. Kalau di RSI overbought-nya di 70. Sebab menurut pengalaman amat sangat jarang dia ke 80. Kalau Anda lihat nih datanya di Euro USD misalkan, kok 4 ya. Ini satu misalkan ya. Ini jarang dia ke 80. Biasanya kan paling tuh 75, ya kan? Nggak pernah, jarang banget nih 80. Kalau menurut data ini malah nggak pernah. Makanya 70-30. Jelas. Nah, nanti ya paling ideal kalau di stokastiknya sudah ke 80 alias overbought, lihat RSI-nya. Kalau RSI-nya sudah 70 atau 69, biasanya lebih terkonfirmasi untuk dia overbought. Tapi kalau stokastiknya 80, RSI-nya di 50 berarti dia tidak jelas. Nah, itu hati-hati. Makanya stokastik tidak bisa dibiarkan sendiri, perlu ditemani. Perlu ditandem istilahnya. Tandemnya bisa
RSI, bisa William. Ada indikator William, di ini ada kok gitu kan. Jadi pakai standar indikator yang ada di sini saja. Saya nggak pernah pakai yang di luar di sini, kecuali di tempat. Makanya kemarin kalau Anda lihat status saya sejak tahun 2009 saya buang itu semua indikator dan semua robot yang saya koleksi hasil dari sana sini, termasuk menghack penjual robot. Saya hack tuh, jadi nggak perlu beli, kan IT gitu loh. Uji, buang semua, nggak ada yang kepake, paling 1-2 yang P4 ini. Yang lainnya indikator bawaan kok, emang kan bawaan dari MetaTrader, stokastik, MACD, RSI. Nah, MACD-nya agak dimodif dikit sebab MACD bawaan nggak kayak begini. Benar nggak? MACD bawaan kan nggak kayak begini. Tapi stokastik ini RSI kayak begini. Tapi ini artinya sama. Cuma lebih enak gitu loh tampilannya, jelas garis merah, garis birunya sama histogramnya jelas. Coba kalau indikator MACD-nya bawaan nggak terlalu jelas begini. Oke? Ya. Itu stokastiknya 1433 ya? Iya, supaya sama dengan RSI aja. Oh, yang kita pakai kan 533. Nggak apa-apa. Nanti 14 sekarang. Gitu loh. Oke ya. Jadi jelas ya cara membaca stokastik dan RSI sebagai dasar untuk trading divergen atau T3. Paham? Ada pertanyaan? Karena kalau nggak susah nanti. Karena ini dasarnya itu. Lanjut. Oke. Jadi secara prinsip divergen di time frame berapapun, jadi lihat ya, divergen bisa di time frame berapapun. Jadi makanya T3 saya nggak golongkan swing, saya nggak golongkan day trade, tergantung. Kalau T1, T2 kan sudah jelas D1 dan swing. Kalau T4 kan sudah jelas M30 dan day trade. Nah kalau T3 bisa di H1, bisa di H4, bisa di D1. Yang saya sering share di H1. Kenapa pertanyaannya? Bukan karena lebih bagus, bukan. Kenapa? Lebih sering. Ya kan? Kalau saya kasih lagi ke swing yang T1, T2 aja belum selesai gitu. Makanya saya banyak kasihnya di H1 untuk ya mengisi cash flow. Jelas, ya kan? Sangat berguna bagi kita untuk mengidentifikasi kapan saat sebuah tren akan berlangsung terus atau kapan sebuah tren mulai melambat dan cenderung akan berbalik arah. Tadi ya, 2 ya, bisa penerusan tren, bisa pembalikan tren. Ya kan? Kemampuan untuk mengidentifikasi apakah tren masih berlanjut atau berbalik pastinya akan sangat diperlukan agar jangan sampai kita masuk posisi sell di lembah atau buy di puncak. Oh, ini paling jelek nih. Ya kan, kalau bisa buy di lembah, sell di puncak. Itulah yang dimaksud dengan harga bagus ya. Combine lagi dengan overbought oversold. Definisi harga bagus sudah jelas kan? Untuk sebuah buy ya, buy on low, ya kan? Buy on support kuat, buy on oversold. Tuh definisi harga bagus, ya kan? Oversoldnya dari mana? Dari stokastik combine RSI atau MACD sendiri. Jelas, ya. Secara umum, divergence trading dapat dibedakan menjadi regular divergence dan hidden divergence. Nah, apa itu regular, apa itu hidden? Kan gitu. Regular divergence, Pak, secara umum menunjukkan tanda adanya ini ya. Kalau Anda baca ini, kalimatnya kan rada janggal. Ini punya maksud. Ini supaya dibaca oleh Google, supaya bisa jadi halaman 1. Jadi ada bagian-bagian yang diulang-ulang. Nah, Mbak, ini kan secara umum divergence trading analisa forex goldnya apa sih? Sebetulnya kan nggak usah ada analisa forex gold kan?
ini mau ngincer keyword ini gitu loh. Ini di luar trading ya. Jadi bahasanya agak aneh ya, gitu kan. Ini untuk ngincer bisa di halaman 1 Google tanpa iklan gitu. Search engine optimization namanya kalau Anda belajar gitu kan. Jadi bagaimana Anda punya usaha harus punya website. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Karena orang udah tidak menggunakan Yellow Pages lagi sekarang. Semua menggunakan Google. Tapi yang dicari bukan brand Anda. Jangan salah. Jenis usaha Anda. Kecuali brand Anda udah ngetop banget. Jadi Anda yang mau buka misalkan busana muslim dengan merek Barokah, nggak ada tuh dicari Barokah. Tapi dicari gimana busana muslim yang keluar web Anda. Makanya nama webnya jangan brand. Makanya nama web saya brand nggak? Belajarforex.biz. Karena nggak ada yang nyari brand, nyarinya jenis usaha atau barangnya. Oke? Sekilas mengenai search engine optimization itu di luar nanti gitu loh. Nah itu buat tips-tips yang mau nanya boleh di luar ini gitu kan, pengen buka toko online. Oke. Jangan regular divergence ya, trading analisa forex gold kan gitu diulang-ulang dulu nih ininya nih gitu. Ada 2 jenis. 1 bullish divergence, 2 bearish divergence. 1 bullish divergence ditunjukkan apabila harga dalam posisi ya lower ke low, terendah ke yang lebih rendah maksudnya, ya kan? Pada osilator dalam posisi higher ke low, ya kan? Dari yang tertinggi ke yang lebih rendah. Ya kan? Gambar 1 menunjukkan adanya pembalikan tren. Jadi regular divergence menunjukkan pembalikan tren ya. Ini jarang saya pakai terus terang. Jelas. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan tren utama. Kan pembalikan tren. Ya kan? Saya cari aman. Kalau lawan pembalikan utama, ngapain gue divergen? Mendingan gue T4. Tangkap gak? Punya alasan. Jelas ya? Makanya jarang saya kemukakan yang regular. Coba deh cek. Saya jarang, nggak pernah malah ngomongin yang regular. Ngomonginnya yang hidden terus. Kenapa? Karena regular, balik lagi ya, menunjukkan pembalikan arah. Artinya apa sebetulnya? Memanfaatkan koreksi kalau di H1 kan pembalikan arah, ya kan? Pikiran saya simpel. Kalau mau trading berdasarkan pembalikan harga yang sifatnya sementara, sifatnya memanfaatkan koreksi, ngapain gue divergen? Gue pakai aja T4, gitu loh. Makanya jarang saya bahas, tapi Anda perlu tahu. Siapa tahu Anda juga mau eksplorasi, silahkan. Kayak gitu, ya kan? Sekarang Anda lihat yang pertama, nih. Ini narik trennya atau narik garisnya, berlawanan dengan narik garis tren. Maksudnya gini, kan waktu kita belajar tren dengan menggunakan trend line, kalau trennya naik, kita kan nariknya dari low ke low kan? Setuju nggak? Kalau trennya turun, kita nariknya dari high ke high kan? Nah kalau ini balikannya. Tangkap? Jadi balikan dari trend line, low ke low. Ini di candlesticknya ya, ini di osilatornya. Jadi rendah ke yang lebih rendah, ya kan? Nah ini di sini ya kan ke yang lebih tinggi. Tangkap? Arahnya ini. Oke? Ini triggernya dulu, belum entry-nya. Paham ya? Ya kan? Kebalikannya ya seperti ini. Jadi ya ada tren naik, ya kan? Yang narik garis trennya berlawanan dengan trend line, tapi
ya lebih simpelnya oskilatornya nggak mendukung. Nangkap nggak? Ini kan trennya turun, tapi oskilatornya nggak mendukung. Pembalikan tren nih. Ini kan trennya naik, tapi oskilatornya nggak naik, ya kan? Nah, dia arahnya akan turun. Jelas? Jadi ini memanfaatkan koreksi. Memanfaatkan koreksi dari swing. Nangkap ya? Ya kan? Kalau ngomongin H1 bisa saja balik tren, bukan koreksi loh. Jelas? Ya kan? Sampai sini ada pertanyaan? Pengertian dasarnya dulu. Jadi yang jenisnya reguler itu pembalikan tren, memanfaatkan koreksi. Oke, jadi trennya turun, tapi oskilatornya naik. Berarti akan terjadi pembalikan tren naik. Yang kedua, yang disebut dengan bearish divergence, ya. Jadi yang pertama kan bullish divergence kan gitu, ya kan. Yang kedua, bearish divergence, arahnya akan bearish, ya kan. Itu trennya naik, tapi ya oskilatornya tidak mendukung. Coach, itu kalau maksudnya pembalikan tren itu apakah nanti dia trennya akan totally berubah berbalik? Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Totally berubah dia akan berbalik, atau dia sudah misalkan yang bullish, dia cuma buat koreksinya lagi terus tetap tren lanjutin. Balik kalau dilihatnya kita di H1. Kalau Ini kan untuk di H1. Iya. Kan gitu. Jadi ngikutin tren di D1 ya. Kan kita kan basicnya, kalau kita bicara tren, kita kan basicnya seorang swinger ya. Paham nggak? Ya kan? Nah, misalkan tren Euro USD apa? Turun. Ya kan? Terus tiba-tiba keluar yang kayak begini. Bullish divergence. Artinya apa? Ini saya langsung aplikasinya. Ya kan? Koreksi kan? Kan kayak gitu. Ya kan? Nah, makanya tergantung. Tapi kalau ya tren turun di swing keluar yang kayak gini, bearish divergence, ini kan bisa tidak koreksi. Ya kan? Tapi kalau di H1-nya pasti dia sebelumnya naik nih. Nangkap nggak? Di H1-nya ya. Ya kan? Pasti ini ceritanya di H1-nya dia di H1 misalkan. Pasti di H1-nya dia lagi kecenderungannya naik. Jelas? Di D1-nya ya memang turun. Tapi habis itu balik lagi dong yang ngikutin tren D1-nya dong. Ya, betul, ya kan? Nah, nanti kalau ini terjadinya misalkan di D1, ya balik tren. Kalau terjadinya di D1, kenapa? Kan kayak gitu. Ya kan? Cuman kan ini kan jarang kita pakai di D1 nanti. Tapi mau pakai nggak apa-apa. Oke? Nah, jadi nanti ya T3 ini ada lanjutannya. Nggak bisa saya bahas tuntas. Ya kan? Ya itu tadi lanjutannya nanti ya di D1. Bagaimana itu kita melihat bahwa misalkan kita sudah entry sell di Euro USD salah, dia naik terus. Oke, ada stop loss 200-300 pip, tapi ya misalkan sebelum 200-300 pip sudah terlihat divergence pembalikan arah, boleh kita tutup. Jelas ya? Gitu. Biasanya divergence ini mendahului T2, T1. Oke? Nah itu agak advance, nggak bisa sekarang. Ini basicnya dulu, ya. Anda terbiasa dulu di day trade H1-nya.
ya kan? Mungkin jadi kan namanya belajar kan proses ya kan? Anda kan tadinya taunya T4 polos, gitu kan? Sekarang udah ada oh lebih enak ya. Nah kalau saya ajarkan dari awal, aduh T4 biasa aja, saya setengah mati ngajarinnya gitu loh. Padahal cuma ngelihat itu garis biru support, garis merah resisten. Kalau support di breakout ya sell, kan gitu. Susah, ya kan? Apalagi dikombin dengan manual, makanya perlu proses. Sama ini juga. Oke? Jadi ini yang biasa ya, divergennya ya, yang regular. Ada pertanyaan nggak? Case-nya nanti dulu, ya kan? Makanya, ya kan, gambar ini penting. Oke? Simpan. Ini save as, simpan di gadget Anda. Gambarnya ini doang nih. Sebetulnya gambar ini udah bicara banyak kan. Kan kayak gitu, ya kan? Ini trennya turun, ya kan? Nah, ininya turun, tapi tren turun ini tidak, intinya gini simpelnya, ada tren turun, tapi tidak didukung oleh osilator, itu aja, biar lebih gampang. Itulah regular. Ada tren naik, tapi tidak didukung oleh osilator, ini kan tidak didukung. Lah, orang ininya turun, tapi osilatornya begini. Nah ini orang ininya naik, tapi osilatornya begini, kan tidak didukung. Nah carilah yang kayak gitu. Tren naik, osilator nggak mendukung, ya kan? Nah kalau saya cross ya, ini ke sini kan mendukung, misalkan, ya ini ke sininya, ini ke sininya, benar nggak? Yang lihat ininya nih, ini ke sini, ini kan ke sini, ini kan mendukung kan? Candlestick-nya turun, ininya juga turun. Oke. Kan kayak gitu, ya kan? Carilah yang modelnya regular tuh seperti itu. Cuman balik lagi terus terang, saya jarang pakai regular. Dan sebentar. Dan ini di semua pair ya. Ingat teknik saya nggak ada khusus di pair ini, khusus di pair ini. Enggak, hanya berlaku di semuanya. Oke, silakan. Kalau coach bilang berarti kan akhir-akhir ini kan tren besarnya kan sideways. Nah, apa nggak lebih sering regular malah yang muncul kalau begitu di H1-nya ya? Terus terang saya nggak terlalu perhatikan. Coba aja, ya kan? Makanya saya jujur, saya katakan di regular ini saya tidak terlalu perhatikan. Kenapa? Ya itu tadi, ya kan? Kan kalau ngomong mesti didukung data ya. Nah, kalau enggak bilang enggak tahu atau belum saya tekuni. Nah sama, ini yang ini nih saya nggak tekuni di day trade. Yang regular nih modelnya. Kenapa? Itu tadi pertimbangannya gitu kan. Karena ngelihat kayak gini nggak gampang loh. Akhirnya saya cari simpel aja. Nah udahlah nunggu T4 aja gitu. Nah kayak gitu. Nggak gampang. Nanti Anda merasakan. Makanya kalau ada peluang seperti ini, Anda share ke grup, itu membantu, ya kan? Yang cukup mendalami T3 itu Joni di Batam, di grup chat kita. Nah, dia sering kasih kan, ini begini, ini gitu kan. Mihwan baru-baru aja, Joni yang lebih banyak ya, karena dia memang orang day trade. Jadi kayak gitu ya, coba deh dicek. Siapa tahu menemukan hal-hal baru, wah lebih powerful ya. Siapa tahu ya kita garap bersama, kayak gitu, ya. Sampai sini pertanyaan sebelum masuk ke hidden. Oke, hidden. Hidden ini balik lagi penerusan momentum ya. Jadi ini berlaku, ya kan? Misalkan gini, T4 kita masuk sell, ya kan? Sudah profit taking, gitu loh. Tetapi, ya, harga masih bergerak turun.
kita bisa terusin pakai ini. Karena ini penerusan tren. Jelas ya? Gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Hidden divergence ditunjukkan apabila harga dalam posisi lower ke high. Nah, ini langsung lihat gambar aja deh. Ya kan, Anda perhatikan ya. Ini tarik garisnya maksudnya sesuai dengan apa yang saya ajarkan dalam menentukan tren menggunakan trend line. Dari low ke low untuk sebuah tren naik, dari high ke high untuk sebuah tren turun. Nah, Anda lihat nih, ini kan dari low ke low kan, berarti kan arahnya naik kan kayak gitu. Nah, kemudian ya ternyata osilatornya tidak mendukung, ya kan? Nah, ini akan naik, jadi berlawanan. Jelas? Tarik dari low ke low untuk melihat tren, tapi ternyata ya kan ininya dari sini ke sini menuju yang lebih rendah lagi, lower bus. Nah, ini nanti penerusan tren. Kemudian ada tren turun, ya, tapi ininya malah naik. Jadi idenya gini, yang hidden lebih mudah ya. Ini oversold. Nangkap nggak? Ini jadi lebih mudah kan? Ininya nih overbought. Jadi tinggal nunggu waktu dia turun. Nangkap? Ini tinggal nunggu waktu karena dia oversold, dia naik. Itu lebih mudahnya. Oke? Ya kan? Jadi ada suatu tren, ya. Kemudian ternyata dia mengalami penurunan. Ini kan penurunan nih. Nangkap nggak? Ada suatu tren naik, ternyata dia mengalami penurunan. Tapi penurunannya tuh trennya masih naik. Kalau dia penurunannya sampai sini, ya sudah batal, sudah tidak bisa ditarik garis tren kan? Tapi karena penurunannya tidak sampai melewati lower yang ini, berarti arahnya masih naik, ya kan? Artinya sebetulnya dia gagal menembus atau breakout support. Oke, tapi kita perlu konfirmasi gagal menembus supportnya pada saat oversold. Divergent ini hidden bearish divergent. Nah, ini ada contoh kasusnya. Lebih baik kita lihat contoh kasus. Langsung saja. Kita misalkan dari peluang. Kalau di H4 ini kan sudah jelas, ya. Anda perhatikan, ini nih, kalau H4 ini kan turun ya, ya kan? Nah, turun, terus dia koreksi kan? Setuju? Koreksinya menuju resisten kan? Nah, sekarang Anda lihat ininya. Kan kayak gitu. Nah, pada saat ini ya, kalau di sini Anda cuekin, nangkep nggak? Ya, tapi begitu dia memasuki area overbought, mulai amati ininya, nangkep nggak? Jadi awalnya yang Anda amati overbought oversold-nya. Kalau di stokastik tidak ada oversold overbought-nya, lupakan yang namanya divergent. Nangkep nggak?
Jadi nomor 1 tuh lihat overbought oversold-nya. Wah, dia overbought. Kan kayak gitu. Oke, lihat trend line-nya. Bearish nggak trend line-nya? Oh, bearish. Ini dari high ke high kita tarik misalkan dulu. Oh, ya sudah, baru nanti sebentar lagi kita bahas entry-nya di mana. Tangkap ya. Jadi polanya terstruktur. 1, lihat overbought oversold-nya. Kalau nggak overbought oversold nggak usah dilihat. Kenapa? Karena kalau nanti Anda lihat di sini, ya kan? Ini kan belum menanjak kan? Paling tidak nggak harus menanjak sih. Paling tidak ini sama, dia sudah masuk. Tapi ininya nggak boleh sama. Nangkap? Karena kalau ini kan kita nariknya dari tinggi ke tinggi kan, bisa saja nanti dari sini ke sini gitu loh, bisa saja. Jadi boleh nanjak untuk sebuah hidden bearish divergence ya, bisa mendatar. Ya. Sebenarnya itu saya tariknya dari puncak yang kecil besar. Yang mana ya? Yang ada stokastik. Ini. Sebelah kanan lagi. Ini. Terus sebelah kanan lagi. Ini. Ini. Kiri. Kiri. Kanan lagi. Kanan. Nih. Bukan, itu kan ada puncak kecil tuh yang di bawah itu. Ini. Sebelah kanan lagi. Nah, itu disebut. Ini. Iya. Nggak bisa, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba Anda pecah ke H1, coba aja lihat. Nggak kelihatan ini. Gitu loh. Ini bukan puncaknya ini. Ya kan? Enggak. Puncak tuh udah kelihatan ini kan. Kayak gitu. Ya kan? Coba di H1. Kalau ini misalkan ya ke sini bisa atau ke sini amannya. Ini kan puncaknya tuh jelas gitu loh. Ya kan? Paham ya? Kalau yang nempel-nempel nggak bisa ya? Enggak. Gitu. Kelihatan gitu loh. Oke. Sekarang kita lihat H4. Nah, nanti ya cara ininya saya hapus dulu nih, ya kan? Nah misalkan kan balik lagi ya, ilmunya ini bisa berlangsung kalau support and resistance Anda kuasai, jelas, ya kan? Nah ini kan misalkan ini puncak nih, ya kan? Bisa Anda tandai gitu ya. Nah kayak gitu, ya kan? Nah kemudian pertama kali dia memasuki situasi overbought, paling tidak ya yang sejajar dengan ini jangan lebih rendah. Kalau kita ambil di sini kan lebih rendah. Ini kan di sini, ya kan? Tandai ini. Nah ini loh caranya. Oke, ya kan? Ini saya taruh ke sampingnya aja dikit supaya puncaknya. Oke. Kemudian ini Anda tarik. Berarti kan sebetulnya trend line-nya ini kan. Ya kan? Baru saya geserin lagi ya. Nah. Jelas ya? Ya kan? Nah, sekarang Anda lihat waktu di sini terjadi breakout resistance kan? Breakout resistannya adalah EMA 50, EMA 100 dan Fibonacci 38,2. Terus di sini Anda masuk gitu, sell. Logikanya dari mana? Nangkap. Walaupun di sininya terjadi dead cross, ya kan? Ya nggak benar Anda entry. Kenapa? Berarti Anda menyalahi logika awal bahwa kalau resisten di breakout, maka dia akan lanjut ke resisten berikutnya. Akan lebih bijak kalau resisten itu di breakout, sehingga resisten itu menjadi support yang baru, di breakout lagi supportnya. Kebetulan dead cross masuk.
Ya, misalkan di sini nih. Berarti ini kan udah selesai kan? Iya. Oh, nggak jadi masuk. Misalkan kita pindah ke sini, ya kan? Nah, pindah ke sini, ya. Ini kan belum breakout ke sini, Iya. ya kan? Nah, di sini juga terjadi dead cross. Di sini masuk positif, membreakout, ya. Support yang tadinya resisten. Nangkap. Jadi masuk di sini nih. Kalau dia breakout yang nggak perfect kayak gitu coach, cuman breakoutnya 38,2 tapi EMA-nya mungkin ya 1 atau 2 yang orange itu berarti nggak confirm juga. Karena ini dekat, ya, lebih baik breakout semuanya. Ini kan dekat nih. Kecuali idenya gini loh. Kecuali ini kan 38,2 di sini ya. Terus EMA 100-nya di sini nih. Logikanya gini, ya. Kalaupun kita entry baru misalkan floating profit 10 pip udah dapat support baru. Mau Anda? Ini kan makanya saya katakan trading itu bukan ilmu pasti. Sama seperti dagang. Dagang kan kadang-kadang Anda nggak bisa ngototan dong. Nah, ini yang kayak begini ini bermain logika, bermain dengan keputusan kita. Ya kan? Oke, ini di breakout. Ternyata 10 pip dari 38,2 ada EMA 100. Anda mau masuk? Kenapa? Karena begitu masuk, kalaupun nih profit, ya, cuma 10 pip ketahan lagi. Makanya balik lagi, konsep support and resistance dikuasai, sangat-sangat dikuasai, karena itu ya yang menjiwai seluruh trading kita, ya kan? Nah, kemudian nanti konsep breakout juga dikuasai, dan ini nggak perlu pakai indikator macam-macam gitu, ya kan? Jadi kalau ada case seperti yang tadi Niko tanyakan, ya, jawaban saya seperti itu. Tergantung istilah saya dagingnya. Kalau di sini jaraknya 50, oke, kita masih berani, masih ada dagingnya, berarti kita masuk, bisa aja floating profit 30 pip keluar gitu loh. Nah, ini kalau 10 gitu. Nah, makanya ya tergantung case-nya. Saya nggak bisa langsung jawab tetap aja masuk, nggak bisa dong. Tergantung case-nya, jarak ini ke support berikutnya tuh banyak nggak, besar nggak, kan gitu. Oke, ini day trade, ya day trade sih day trade, tapi masa cuma 10 pip? Kan kalau 50 pip masih oke nih. Nah, itu. Jadi maksud saya gini loh, Anda bukan menghafal, tapi Anda menggunakan logika, nalar gitu. Itu yang saya arahkan Anda. Karena kalau Anda hafal, ini susah. Ntar ketemu case yang lain Anda bingung lagi. Tapi kalau logika yang Anda pakai, mau nemuin case apa juga Anda mendapat patokan. Oke, ini sisa berapa pip nih menuju support berikutnya. Kalau masih besar, kita sikat. Tapi kalau ya kecil, nah resikonya besar. Oke? Jelas ya? Jadi sekarang entry-nya pun sudah paham ya. Hidden bearish divergent. Nah, dari situ sebetulnya ya aplikasinya Anda sesuaikan dengan swing trade. Maksudnya gini, kita sudah tahu berdasarkan posisi candlestick terhadap 4 EMA yang namanya Euro USD sudah keluar kanda, misalkan ya hasil dari trigger tanggal segini, berarti arah dia sell. Maka di Euro USD konsentrasikan cari hidden bearish divergent H1 H4. Kalau kita tahu USD cap bullish yang ditandai dengan candlesticknya di atas 4 EMA, kita lihat U cap. Jadi itu tips ya.
ya kan? Tipsnya ini ya. Maka carilah peluang hidden bullish divergence di UCAP. Jadi kita tidak melawan tren. Oke? Gitu. Jadi sesuaikan, makanya tetap swing trade penting. Ya, tapi swing trade ini bisa kita pakai. Dibandingkan ya kita lebih pusing loh. Coba deh nanti Anda tes ya. Ya kan? Anda USD CAD sudah tahu dia bullish, ya kan? Anda cari hidden bearish divergence gitu loh. Lebih pusing nanti. Oke? Ini dikaitkan dengan T1 nih. Nih. Tuh. Triple top namanya. Closingnya nggak berhasil breakout ini kan? Iya. Jadi kalau udah masuk T2 cap, profit taking dulu. Nangkap? Ini kan udah lumayan di sini gitu loh. Kalau Anda bisa dapat koreksi di sini masuknya, ya kan? Di cap misalkan. Ya kan? Ini ada potensi. Nah, lumayan ya 110 pip, 100 pip. Ingat, saat ini jangan ngotot mau profit 200 pip. Karena sideways. 100 pip keluar. Kalau waktu di sini, ini kan kelihatan nih, Anda lihat deh. Kan saya udah ajarkan melihat sideways dari mana sih? Lihat dari range-nya, ya kan? Nah ini lihat, ini kan ke sini, ke tengah inilah. Ini kan 1 bulan ya. Ini 1 bulan ya. Anda lihat dari tengah ini ke tengah ini 1 bulannya kan segini. Coba lihat 1 bulan ini nih. Itulah melihat sideways. Iya. Ya kan? Anda lihat waktu di sini, ini kan high ini di sini, breakout kan? Nah, naik. Sekarang ya sudah naik sampai sini, koreksi lagi dong. Jadi kalau terjadi koreksi, nggak usah galau, itu bagus buat kita. Sebab kalau di sini nggak ada koreksinya, berarti kita nggak pernah masuk T1. Nah ini udah masuk T1 kan? Nah profit misalkan pada saat misalkan di sini kan dia naik dulu nih sini profit. Oke, ya kan? Bahkan lagi floating loss kita bisa saja averaging asal tidak melawan arah dan money manajemennya bagus. Jelas ya? Jadi T1 ini sekaligus membahas ya terjadi kalau breakout. Nah ini kan karena udah lebih tinggi, mau nggak mau kita pakai patokan ini nanti. Ini nih, udah nggak pakai patokan ini lagi. Oke, ada pertanyaan? Coach, boleh kita lihat Gold di time frame. Ingat ya, di hari-hari Sabtu, Minggu cek weekly ya. Kemudian minggu depan nih udah mulai boleh cek monthly, kan udah mau tutup Desember ya. SAU USD H1 template H1. Oke, pertanyaannya? Apakah di situ ada hidden bullish? Oke. Trennya apa? Trennya up. Bearish. Trennya sebetulnya lagi bingung ini gitu ya. Ya kan? Karena di sini kan trennya ya kan. Cuman kan nggak terlalu konform juga ya. Saya udah pernah ceritakan ya mengenai gold. Gold ini kan tertahan di 50% terendah tertinggi sepanjang masa. Kalau Anda lihat monthly,
Ini sedikit ya sekalian review ya. Ini kan data terendah tertinggi. Terendahnya tuh ini udah terendah tahun 99. Waktu harganya 263 gold. Jelas. Tertingginya nih ini 1920. Tertingginya saya hafal banget nih. Karena saya banyak profit nih pas dari sini nih, ya kan? Memang nggak di puncak-puncak banget sih ambil selnya, tapi di harga 1890 saya ambil gitu loh. Masih era-era zaman dia gitu kan nih. Tahun 2014 ya. Wah, ini panen di situ. Oke, terus kita lihat tarik ini ke sini. 50%-nya tuh di sini. Jelas. Jadi gold sudah turun 50% dari harga tertingginya. Oke, berarti kalau di monthly ini kan 1 kali diuji, 2 kali diuji, 3 kali diuji ya. 3 bulan diuji, 3 candlestick diuji. Kalau kita turunin ke weekly, ini lebih dari 3 kali diuji. Lihat, nih 50%-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Paham? Jadi untuk turun rada sulit. Bukan nggak mungkin sulit sih, bukan nggak mungkin turun, karena 61,8-nya toh di break. 61,8-nya kan katanya angka sakti tuh dalam Fibonacci, bener nggak? 61,8-nya kan 38,2 kan, ini di break kan, sehingga ke 50% kan. Paham? Nah, ya kan, ini sedikit ya supaya Anda paham dulu juga kenapa hati-hati dengan sell gold nih, ya kan. Amannya lebih baik kalau mau aman secure banget, bener-bener tunggu dia breakout ini nih, nilai 1086, catat tuh 1086 tuh 50% sepanjang masa. 1086, nggak usah pakai koma-koma di belakang lah, 1086 aja udah. Targetnya 1000 ya coach. Ya kalau ini di breakout nih, tutupnya misalkan di 1080, nggak usah takut. Udah terlalu turun kencang gitu ya, nggak usah takut. Kita cari harga bagus nanti, gitu loh. Asal dia breakout syaratnya, ya kan? Di daily pun dia belum pernah nih closing di bawah ini 1086. Nah itu gold. Nah cuman mau naik juga ya, dia nggak bisa terlalu kencang. Jadi gold ini agak aneh kalau saya ngomong ya. Kan gini ya, logikanya kalau situasi krisis ekonomi dunia tidak baik yang ditandai dengan perlambatan ekonomi China bahkan memasuki krisis karena dia beberapa kali menurunkan suku bunga dan melakukan devaluasi, ya harusnya kan goldnya naik, komoditi goldnya tuh naik, tetapi ini tidak. Nah ini gitu loh. Makanya untuk nge-buy juga nggak terlalu konfirmasi, secara fundamentalnya tidak didukung. By the way, kemarin PM China lagi berkunjung ke Amerika ya, itu gencatan senjata loh, currency war. China berjanji untuk tidak melakukan devaluasi. Oke? Tapi janji tinggal janji. Ya, bukan saya ras ya. Dari pengalaman ya, kebijakan ekonomi China nih ya kan, dia tuh ya jangan dipercaya gitu loh. Kalau nanti memang harus devaluasi ya devaluasi lagi sama dia nggak peduli. Karena sebetulnya ya kan kebijakan ekonomi China secara moral di dalam ekonomi ya dia tidak etis. Dia tidak etis loh. Ya kan, secara etika ekonomi global dia tidak etis karena dia yang benar-benar dia tahu dia akan mempengaruhi seluruh dunia, ya kan? Ya dilakukan itu. Ya kan? Makanya ya jangan terlalu percaya. Bukannya gimana guys, kita ini ya murni ya.
ekonomi ya. Dengan itu gencatan senjata nih currency war ceritanya, ya kan? Makanya nadanya Draghi juga nggak terlalu dovish, karena udah ada itu dulu, itu nyampe, gitu loh. Nadanya Draghi kan nggak terlalu dovish kemarin, kan gitu, ya kan? Nah jadi agak stop nih, ya perang mata uang main rendah-rendahan. Oke. Jadi paham ya kenapa gold tertahan ya. Iya. Padahal di monthly, di weekly ya dia sudah turun gitu. Nah ini lihat wave-nya gitu kan. Udah habis sepertinya. Udah beli 5. Makanya saya bilang hati-hati gitu loh. Ya kan? Hati-hati. Tinggal A sama B-nya. Nah, cuman mau naik juga nggak terlalu confirm. Dimulai dari sini pun dia sudah tidak terlalu confirm kan, karena tidak didukung. Tidak didukungnya apa? Ya kan, satu ekonomi perlambatan satu kenaikan suku bunga, gitu loh, itu, ya kan, yang ya begitu aja gitu kan. Terus ini breakout EMA 100 jangan dipercaya dia naik ya. Lihat statistiknya tuh. Ya kan? Tembus kan EMA 100, turun lagi tuh. Makanya jangan dipercaya gitu kan. Oke, kita mungkin bisa berasumsi karena ini ada trendline ini di breakout. Ya kan? Karena ada trendline ini tarikan dari mana? Tuh, tarikan dari sini ke sini. Proyeksinya ini, ya kan? Sehingga kalau saya bicara Fibonacci expansion, saya tarik ini ke sini, gitu, ya kan? Nah, jadi jangan dipercaya nih. Nah, dia dekat-dekat ini. Jadi belum tentu nih dia naik, makanya hati-hati nih di gold nih. Cuma kalau day trade beberapa kali ya, kalau kita combine dengan manual, kita tidak pernah masuk buy gold. Kita udah buktikan riset ya di LMA ya, 6 signal minggu lalu 3 buy kita nggak entry, 3 sell profit. Nah nggak tahu pemetaannya untuk minggu ini kan gitu, tapi minggu lalu ya, jadi kita tuh tiap Sabtu review ada keluar berapa signal sih, 6 kalau nggak salah gitu ya Tony ya. Waktu minggu lalu kan signal 6 gold ya, keluar 3 kan, dia kan ganti-gantian buy sell kan, pasti 3 buy 3 sell dikombin dengan manual, ternyata kita 3 buy nya nggak masuk dan benar gitu loh. Nah nggak tahu minggu ini, silakan Anda review masing-masing kalau dikombin. Jadi balik lagi ke sini, jadi trennya ya belum jelas ya, dibilang bearish enggak, dibilang bullish juga enggak. Cuman kalau kita lihat dari pergerakannya masih dalam kategori bearish ya sebetulnya, kalau bukan cuma lihat dari EMA, karena kan ini kan turun gitu kan kayak gitu. Oke, sekarang peluang untuk Oke, sekarang Anda lihat, misalkan kita ambil yang tertinggi ini, setuju ya? Kita tandai. Nah ini kan bisa diambil nih. Sengaja saya kasih ini di sampingnya supaya ini kelihatan ya. Sebetulnya ini kalau saya taruh di sini kan nggak kelihatan tertingginya kan, ya kan? Makanya saya geser ya. Sebetulnya ambil patokannya ini ya, paham ya? Oke, ini kan juga cocok ya. Oke, berarti kita cari ya benar-benar sampai dia menunggu sejajar, paling tidak, ya kan? Jadi belum tentu ini naik ya. Jangan salah loh. Bisa saja ini di sini-sini terus, tapi ininya udah naik.
Oke? Jadi tunggu aja lah terbentuk pola yang tadi saya katakan sampai dia lurus seperti ini. Dan kalau ditinjau dari ini kan juga kan dia masih 72 kan, belum 80 kan. Sedangkan ini dia di berapa nih? 89. Nah, jadi tunggu sampai dia di sini. Boleh kita kasih garis misalkan gini. Nah, sudah. Nah, ininya patokannya kemana ya? Tinggal nanti. Nah, ini sekarang berarti kita masih pakai ini. Karena nggak mungkin ini udah di breakout kan? Kalau pakai ini kan ini udah breakout. Setuju ya? Oke, terus apalagi ini H1 kan? Ini. Kemudian Fibonacci. Ininya mana ya? S1, S2 nya. Oh, ini belum terbentuk. Nanti lihat hari Senin. Ya, S1, S2, S3 nya kan. Tertahan di sini nih. Beberapa candlestick 38,2 atau 61,8 ya untuk dia naik. Ya kan? Walaupun kalau ditinjau dari segi EMA-nya sudah di atas semua EMA ya. Lantas di H4-nya bagaimana? Cek. Ini jadi mencari peluang, judulnya mencari peluang divergen ya. Jadi caranya seperti itu. Baru di H1. Jadi ini potensi pun belum ya. Tangkap ya. Ini potensi pun belum. Kenapa potensi pun belum? Karena belum overbought. Nanti kalau udah potensi hidden bearish divergence, entar dulu, jangan entry dulu gitu loh. Jadi paham ya tahapan-tahapannya. Bahasa saya kalau saya bilang potensi, berarti sudah ada tuh, belum pasti loh. Karena kadang masih ada yang salah kaprah. Ya kan, kalau udah oke, ya saya nggak ngomong potensi lagi dong gitu loh, berpotensi kan. Nah ini nggak ada hidden bearish divergence-nya. Nah, bisa saja kalau di H4 bullish justru, tapi nunggu ini ke sini. Ya dong, hidden bullish divergence. Nah, ini belum terjadi ya, belum nih. Tapi ambil patokannya mesti jelas dulu di sini nih dia. Nah, nih bulan di sini. Nangkap. Nanti kalau dia menuju ke sini, dia turun dulu. Ya, berarti trend line-nya Anda turunkan. Nangkap ya, misalkan dia turun nih, terus ini jadi turun gitu ya. Nah, ya kan, trend line-nya Anda turunkan, jadi tidak di sini lagi. Jadi boleh merubahnya, karena kan belum potensi. Tapi kalau udah potensi jangan dirubah-rubah. Kan kayak gitu. Nah, jadi ya intinya gini, ini masih ada peluang untuk naik, itu aja. Oke. Nah, nanti setelah ada peluang untuk naik, ternyata dia tidak berhasil. Ternyata misalkan dia berhasil membreakout ini, bukan berarti potensi hidden bearish divergence-nya hilang loh. Nah, kan enggak? Ini kan cuma patokan sementara. Nanti kalau dia naik sampai sini, ini kita naikkan trend line-nya sampai sini. Nangkap?
Selama dia belum sampai sini, maka potensi hidden divergence-nya belum hilang. Kecuali dia sudah sampai sini. Jelas? Oke. Nah, nanti ya sampai sini pun dia masih ada potensi karena ini kan resistor juga kan. High sebelumnya kan resistor dengan catatan ininya masih di overbought. Tapi kalau dia sampai sini, ininya udah di sini, bisa saja lo terjadi ya kurang untuk hidden divergence. Oke, karena udah nggak ada dead cross. Kan kita kan ngincer dead crossnya juga. Di samping nanti dia breakout support ke bawah. Tapi kalau stokastiknya itu kan dari di 70-an terus dead cross termasuk hidden ini enggak? Termasuk bisa, Termasuk ya? betulnya. Walaupun nggak sampai 80 kan? Iya. Misalnya di 75 atau 72. Oh enggak dong, jadi tapi kan bentuk ininya jadi aneh. Dia di situ. Boleh, sorry, dia menurun boleh. Iya, Boleh. dead cross Iya. kan. Boleh, betul. Ya kan? Terus nanti dia harus